Oke, mohon maaf, saya tadi kepencet rupanya hilang. Jadi sudah ada berita tentang Pak Napoleon ini didukung oleh beberapa pengacara. Jadi nanti saya akan share screen-nya, Bapak Ibu ada di Tempo. Jadi Tempo memuat tentang cerita ini yang menarik untuk kita bahas bersama-sama dengan Bang Arif. Oke, sebelum ini saya akan tanya ke Bang Arif dulu ya. Jadi, Bang, kira-kira kenapa? Kira-kira ini ya, kenapa Pak Napoleon ini mengerahkan pengacara sampai 40? Ya, yang pertama kita boleh asumsikan ya, mungkin dia takut ya. Maksudnya gini, kenapa saya bilang dia mungkin takut ya? Dia jenderal bintang 2 ya, Irjen ya. Lawan Pak MKC yang orang kampung lah istilahnya ya. Nah, kenapa sampai untuk kasus ini dia mengerahkan 40 pengacara ya? Ya kalau enggak dia benar-benar takut ya asumsinya ya karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan secara sadar ya itu masuk ke dalam delik biasa gitu, bukan delik aduan gitu. Jadi kalaupun MKC tidak melaporkan itu ya, lalu ada bukti, alat bukti yang kemudian ada unsur-unsur pidananya terpenuhi, ya dia masuk tetap kena gitu ya. Nah, dia sebagai seorang polisi dia tahu betul gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi mungkin dia nggak pede ya ketika ini wah kena lagi nih kasus korupsinya kena ya. Kasus ininya kena lagi nanti ada berapa kasus lagi nih nunggu dia gitu kan. Nah, jadi ya mungkin dia juga mikir gitu ya. Nah, yang kedua ini kan seperti kayak Daud lawan Goliat ya. Si Om Kace adalah Daud ya si siapa? Si Napoleon Goliatnya gitu. Jenderal bintang 2, Irjen ya lawan ya. Terus dia minta bantuan orang lain buat mukulin MKC juga kan. Nah, ini kan itu Bang. Ini sebentar lagi. Daud lawan Goliat nih jadinya gitu kan. Itu kan gini, sekelas Irjen, kenapa dia harus main keroyokan gitu? Kalau dia memang gentle, Nah, kenapa ini nggak jadi kena satu-satu aja lawan gitu? asumsi yang kedua ya, kasus ini kan jadi bola liar ya. Bola liar itu jadi kasus pertamanya MKC ya. Jadi bola liar ya. Nah, si Napoleon sudah habis karirnya ya, udah nggak ada harapan lah, nggak mungkin lah dia nggak dipecat dari Polri ya. Kasusnya numpuk-numpuk lagi sekarang gitu kan. Nah, lalu juga ya secara ini ya secara apa institusi ya tidak mungkin Polri membela dia, nggak mungkin gitu ya. Nah, karena ya masa depan suram lah buat dia ya, makanya kemudian dia yang kedua ini dia mau bermain di air keruh ya. Dia mencoba mencari simpati ya dari kelompok-kelompok Islam ya, bahwa seolah-olah dia sedang membela Islam gitu. Padahal enggak gitu. Kalau dia membela Islam dia enggak harusnya korupsi ya, karena itu memalu-malukan Islam gitu. Jenderal kok korupsi gitu kan. Nah, ini kan jelas gitu ya. Dia mau main di air keruh gitu. Kita lihat gitu. Makanya kita jangan mau dibawa ke ranah yang ini gitu ya. Bahwa ini seolah-olah ada friksi antara Islam dengan Kristen, tidak gitu ya. Nggak ada itu gitu. Itu Bonaparte aja yang mainkan ini sebagai bola liar gitu ya. Karena masa depannya suram ya, karirnya udah nggak ada gitu lah ya. Bentar lagi duitnya juga habis gitu. Nah, jadi dia seolah-olah dapat mencari simpati dari dunia Islam dan mendapat dukungan gitu ya. Padahal tidak gitu ya. Kita jangan terjebak, jangan terprovokasi ya. Jadi ya fokus bahwa kita dorong kan, kita kawal bahwa apa yang dilakukan dia terhadap MKC ya, menganiaya Pak MKC ya, dan pengeroyokan itu delik biasa ya, delik biasa dan unsur-unsurnya sudah terpenuhi,
unsur terpenuhi itu maksudnya unsur pidananya ya, gitu, bahwa ada keterangan dari dia sendiri yang menuliskan surat terbuka dan mengakui bahwa dia melakukan tindak pidana itu salah satu alat bukti. Yang kedua adalah keterangan saksi, Pak MKC sendiri melaporkan gitu ya. Nah yang ketiga surat visum yang ya udah unsur terpenuhi gitu ya. Mau 40 pengacara, mau 1000, 2000 pengacara juga kalau emang udah terpenuhi unsurnya, ya hakim udah jelas bisa ini, walaupun prosesnya masih berjalan kan gitu ya. Jadi ya saya ngelihat satu ya mungkin dia ketakutan ya bahwa kasusnya ini akan tetap jalan walaupun bagaimanapun juga dia tahu bahwa itu adalah delik biasa dan nggak bisa dicabut pelaporannya gitu. Walaupun ada gitu, walaupun laporan dicabut tetap jalan, pidananya nggak hilang. Nah yang kedua ini kan upaya dia untuk menarik simpati kelompok Islam ya, bahwa mau gesek, membenturkan gitu ya. Bahkan terakhir saya dengar dia nyeret-nyeret Kapolri dan sebagainya gitu ya. Nah ini harus kita jaga ya. Jadi harus dikawal lah, jangan sampai upaya-upaya sampahnya ini bisa membusuki kita gitu ya. Kita harus betul-betul kawal. Bahkan kalau perlu ini kita anggap sebagai pelanggaran HAM gitu ya. Jadi dia jangan sampai dia gocek-gocek ini jadi bola liar lagi gitu ya. Udah siap-siap aja hadapi proses hukumnya ya. Sebagai seorang polisi dia tahu ya, kalau perlu setelah semua kasusnya berjalan inkrah, sidangnya udah selesai misalnya, kalau perlu setelah sidang semua selesai ya saya menghimbau agar Kapolri dan kepolisian pindahkan aja itu ke Napoleon ke Nusa Kambangan. Biar dia tahu hidup dalam penjara tuh bagaimana gitu. Kalau sekarang dia masih di rutan Bareskrim, masih banyak anak buahnya dia mungkin kan, yang penjaga-penjaga di sana, petugas-petugas sana kan di bawah dia levelnya jauh gitu kan, dia irjen gitu ya. Nah jadi ya kirim aja ke Nusa Kambangan. Kalau buat saya ya, yang kayak begini mengganggu demokrasi dan ini bahaya gitu loh. Biar aja dia di Nusa Kambangan, dia ngerasain bagaimana hidup yang sebenarnya gitu. Gitu ya gitu. Kalau perlu nanti saya antar, saya pernah ke Nusa Kambangan beberapa kali gitu. Ya, jadi saran saya itu kita kawal aja gitu, jangan sampai dipelintir-pelintir lagi gitu. Makanya ya kita ya nggak boleh reaktif gitu ya ketika dia pakai 40 pengacara. Ya, kita tahu lah. Oke. Itu gini Bang, pertanyaan saya, apakah persidangan suatu kasus di pengadilan itu bisa dimenangkan dengan banyaknya pengacara begitu? Ya enggak ada hubungannya. Hakim itu kan ngerti situasi dan bahwa emang nanti 40 bisa masuk ke ruang pengadilan kan nggak bisa juga. Gitu ya. Nah, jadi ya itu upaya dia untuk show off aja gitu ya. Dan juga mungkin nunjukin bahwa dia dapat dukungan dari kelompok Islam gitu ya. Padahal enggak juga. Gitu. Jadi ya kita cukup ketawa aja lah ya. Berarti dia nggak pede aja ngadepin Pak MKC gitu. Oke, berarti ada dalam tanda kutip takut juga ya dia menghadapi ya, asumsinya juga begitu ya, mungkin dia takut ya karena prosesnya harus jalan. Kita kawal jangan sampai ini di PTS kan ya, jangan sampai ini di freeze gitu ya, jangan sampai justru kasus saya udah pernah bilang kan yang waktu lalu kan bahwa kasus penganiayaan ini justru ini jauh lebih berat dibandingkan kasus penistaannya KC. Gitu ya. Karena di sini KC sebagai korban dan si Pak Napoleon dengan kroco-kroconya ya, itu pelaku ya. Nah, jadi kita ngelihat bahwa ini bahkan bisa dimasuk ke dalam ditarik dari hukum hak asasi manusia ya, perlindungan HAM ya tahun 99 ya. Nah, jadi kita bisa narik ya, orang nggak boleh disiksa ya, nggak boleh dianiaya ya. Lalu ada hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan, hak untuk tidak mendapatkan intimidasi dan seterusnya. Lalu ada juga di
ratifikasi undang-undang Convention Against Torture ya dan Cruelty, Inhuman Degradation dan seterusnya ya. Nah itu juga bisa ditarik ke sana juga gitu sebagai bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh si Bonaparte kepada MKC gitu. Jadi itu kalau gitu. Kan itu tadi kan semua unsur unsur penganiayaan itu tadi kan sudah terpenuhi dengan bukti-bukti tadi itu ya. Bukti pertama dia menulis surat. Alat bukti pertama dia menulis surat pengakuan, dia mengakui menganiaya MKC. Kedua, walaupun dia cabut ya. Iya dia cabut. Dia kesaksian dari Pak MKC. Dan ketiga surat visum. Kalau surat visum kan sudah jelas. Kira-kira kalau semua alat bukti ini sudah memenuhi syarat, itu hukumannya bisa sampai berapa tahun itu, Bang? Ya, 2 alat bukti tadi udah cukup ya. Kalaupun misalnya dia cabut tulisan kesaksiannya dia ya, kesaksiannya Bonaparte dia cabut katanya, itu haknya dia cabut, di depan hakim pun boleh dia cabut gitu ya. Nah tapi Pak MKC sebagai saksi korban ya, itu alat bukti pertama ya. Lalu yang kedua adalah hasil visum ya, surat itu udah cukup alat buktinya. Belum lagi dari keterangan saksi-saksi lain, udah jelas ya, udah cukup alat buktinya. CCTV itu mungkin? Ya kalau CCTV nggak ada juga udah cukup, Dit. Udah cukup itu 2 itu udah dari hasil visum dengan dari hasil itu udah cukup gitu ya. Jadi itu udah lengkap gitu ya. Jadi udah bisa segera diproses gitu ya. Nah ancamannya kalau itu direncanakan seperti yang kemarin kita pernah bahas ya. Kalau itu menyebabkan kematian atau kan nggak menyebabkan kematian ya, tapi menyebabkan cacat misalnya ya. Ya, itu bisa 4 tahun, bisa 2 tahun, bisa lebih. Bahkan kalau kematian mungkin bisa 8 tahun ya. Nah, kalau itu direncanakan gitu ya, itu bisa lebih gitu ya. Begitu gitu. Nah, jadi ya udah jelas lah itu unsur-unsurnya udah terpenuhi kok. Buat kita sih udah terang benderang gitu loh. Dan saya rasa hakim juga. Nah, tapi mungkin dalam prosesnya nanti pas persidangan mungkin ada pengerahan massa, itu ya biar aja gitu ya. Jadi mungkin Napoleon Bonaparte akan mengerahkan massa pendukungnya. Wah, seolah-olah dapat dukungan dari dunia Islam gitu ya. Padahal kan enggak gitu ya. Harus diketahuin gitu ya bahwa ya itu Pak gocekan-gocekan liarnya dia aja gitu ya. Karena dia udah habis karirnya, masa depannya suram gitu. Ya, yang lucu ini kan kita kembali ke 40 pengacara yang tadi kan yang sudah saya share tadi itu. Jadi yang lucunya adalah waktu dia pakai 40 pengacara ini tadi, dia bilang kan gini, MKC kan sudah minta maaf, sudah cabut laporan gitu ya menurut dia. Nah, saya baca di berita di detik.com itu ternyata MKC nggak cabut laporan, dia hanya bikin surat permintaan maaf supaya dia nggak dianiaya lagi sama Pak Napoleon. Nggak lucunya kan ngapain juga dia minta maafnya ke Napoleon, ya. Artinya kalau buat kasusnya kan MKC kan korban, kenapa Pak MKC minta maaf ke Napoleon gitu? Napoleon yang harusnya minta maaf ke MKC gitu ya, jangan dibolak-balik gitu ya. Kalau MKC minta maaf kepada umat Islam karena kasus pertamanya ya itu luar biasa, itu baik juga gitu ya. Tapi dalam konteks ini MKC minta maaf ke siapa? Ke Napoleon. Bagaimana? Kenapa dia harus minta maaf ke Napoleon? Dia kan korban, dia yang digebukin, dia yang dianiaya, gitu loh. Jadi nggak ada gunanya. Kenapa dia minta maaf? Orang dia yang harusnya Napoleon yang minta maaf ke MKC, gitu loh. Ya itu kasus yang penganiayaan ya. Kalau kasus yang penistaannya penyebaran kebencian dan penistaan gitu ya. Nah itu MKC juga nggak ditujukan ke Napoleon, kalau harus minta maaf ditujukan kepada umat Islam, bukan ke Napoleon. Jadi nggak ada kolerasinya, gitu ya. Jadi harus dipahami 2 kasus berbeda gitu ya. Nah dalam konteks mana MKC minta maaf? Dalam konteks penganiayaannya dia minta maaf kan lucu, bukan dia yang harusnya minta maaf dalam kasus penganiayaan. Ya, tapi Napoleon lah yang harus minta maaf karena menganiaya MKC gitu.
itu akan jadi Ya. hal yang meringankan di hadapan hakim, gitu. Itu aja gitu. Ya. Tapi kalau Napoleon yang merasa nggak perlu minta maaf, ya silahkan juga, hak dia juga. Gitu. Ya, dia nggak akan minta maaf kayaknya bang, karena surat pengakuannya dia itu kan udah dicabut juga sama dia kan. Ya nggak Makanya ya. apa-apa. Itu semua nanti ada konsekuensinya di pengadilan, gitu ya. Apakah dia berkata benar, berkata jujur, ya apakah dia kemudian menyesali perbuatannya, kan itu bisa hal yang meringankan. Ya saudara tersangka menyesali perbuatannya, misalnya terdakwa menyesali perbuatannya gitu ya. Itu bisa hal yang meringankan. Tapi kalau terdakwa tidak menyesali perbuatannya, ya itu juga jadi alasan memberatkan. Napoleon ngerti betul itu di pengadilan, ngerti betul gitu ya. Makanya kita kawal hakimnya ya. Kita kawal, jangan juga hakimnya menghadapi intimidasi ya, mengadili seorang Goliat ya, irjen ya, polisi yang kasusnya ya kasus kayak begini gitulah ya. Karena dia juga punya kasus lain kan. Gitu. Saya dengar juga dia mengintimidasi dan mengancam siapa tersangka lain dalam kasusnya dia yang pertama misalnya. Itu juga. Jadi kita kawal lah, pastikan kita kawal ya, biar nggak sembarangan seorang irjen yang main jadi memainkan bola liar dalam kasus-kasus seperti gini ya. Padahal dia juga tangannya kotor gitu ya. Enggak lah, dia bukan pahlawan dan dia bukan orang suci. Ya kita semua juga nggak ada yang suci gitu ya. Tapi kalau kita mau bertarung ya bertarung gitu ya. Artinya ya kita lihat ya bahwa si Pak Napoleon ya udah mau main seperti apa gitu ya, kita awasin gitu ya. Jadi kita akan jaga, kawal terus kasusnya ini ya, kasus penganiayaannya ya. Saya nggak ada concern dengan kasus korupsi dan sebagainya. Kasus penganiayaan dia terhadap MKC tidak dibenarkan. Ya, dia mau intimidasi siapa? Ya, hati-hati aja kalau dia mau intimidasi orang-orang, misalnya jaksa atau hakim ya, karena pangkatnya dia sebagai irjen ya. Dan masyarakat harus mengawasi betul, mengawal betul kasus ini ya. Jangan sampai gitu loh. Jangan sampai lepas barang ini ya, harus jadi dia gitu loh. Kalau perlu kita tadi saya bilang kirim ke Kapolri, kirim dia ke Nusa Kambangan biar dia tahu bagaimana hidup di penjara yang sebenarnya. Nanti mungkin saya bisa datang besuk ya. Oke, terima kasih Bang, terima kasih. Jadi intinya dari apa yang dilakukan oleh pengacaranya 40 itu ya, seolah-olah dia nakut-nakutin si Daud aja. Seolah-olah betul. Seolah-olah nakut-nakutin. Wow, supaya ada 40 pengacara yang mendukung. Iya. Ternyata kalau kita melihat dari segi hukumnya, dari segi persidangannya nanti juga, itu nggak berdampak apa-apa nanti di pengadilan. Enggak. Hanya 1-2 orang aja yang masukkan, beberapa orang aja kan ya. Ya, tapi pressure massa ya, dia bisa mengerahkan massa, mungkin ya dia mungkin bisa bayar orang untuk mengerahkan massa soalnya mendukung dia sebagai pejuang ya, pejuang Islam yang gebukin MKC gitu ya. Kemarin kemana aja gitu kan. Selama ini gitu ya. Kan dia juga di Interpol tahu dia nangkepin teroris dan sebagainya gitu ya. Tokoh-tokoh Islam juga dia nangkepin mungkin gitu ya. Ya jadi ya inilah ya, nggak usah bermain di air keruh lah, cuci tangan dan ini. Saya cuma ingetin aja Pak Napoleon. Ya, kita awasin lah ya. Oke, ini ada satu lagi yang masuk. Halo, Bro Yusa. Halo, Bro. Salam kakak, salam. 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 Halo, gimana Bro? Ya, salam Bro. Gimana kabar? Baik. Lama tak jumpa. Oke, gimana pendapatnya Bro Yusa tentang Pak Napoleon yang mengerahkan pengacara 40 orang ini, Bro? Seru ini. Halo? Ya ternyata ada masalah ini, Bang. Troubleshooting. Jadi memang kalau saya lihat beberapa waktu ini, Bang, di media massa
kasusnya MKC ini kan sudah sampai ke luar negeri ya, disoroti oleh beberapa media asing juga. Kasus penganiayaannya ya. Penganiayaannya di rutan ini. Nah, itu gimana ya dengan citra penegakan hukum di Indonesia atau apa itu di mata luar negeri gitu? Ya, yang pertama ini kan oknum ya. Kita tahu bahwa itu bukan institusi, jadi bukan perintah dari kepolisian ya. Cuma ada oknum yang berusaha bermain ya menjadikan kasus ini jadi bola liar gitu ya. Karena mungkin dia sudah habis harapan ya, dukungan dan sebagainya, sehingga dia mau muncul sebagai pahlawan kesiangan bagi kelompok Islam gitu ya. Padahal ya nggak bisa lah ya kan. Emang ente siapa gitu kan, baru-baru kayak begini seolah ngebela-belain Islam gitu. Jadi ya saya pikir itu Napoleon Bonaparte ya sok jadi pahlawan kesiangan lah gitu ya. Jadi ya dan negara kepolisian juga tahu gitu ya. Jadi ini ada permainan liar dia aja gitu loh, nyangkut-nyangkutin dirinya dengan MKC gitu. dia salah, justru ini tidak membesarkan dia gitu. Kasus ini nggak membesarkan dia, salah dia gitu ya. Justru akan menenggelamkan namanya ya. Iya gitu loh. Ya, jadi makin busuk kan nama dia di mana-mana kan. Udah korupsi, gebukin orang, melanggar HAM, apalagi ya. Makanya saya bilang kehilangan harapan lah udah. Jadi ini langkah putus asa ya dari seorang irjen yang salah membaca gejala dalam jelaga. Wah, bahasa saya ya. Jadi ya kita lihat aja gitu ya, mau bermain seperti apa dia gitu ya, mau mainkan seperti apa gitu. Cuman kita udah bisa baca lah bahwa dia mungkin punya skenario bahwa kalau dia mendapat dukungan dari kelompok-kelompok Islam ya, dia bisa memutihkan dosa-dosanya ya. Gitu, bisa memutihkan kesalahan-kesalahannya ya. Kemudian namanya mungkin dipuja-puja sebagai pembela Islam gitu ya. Ya karena yang paling mungkin itu aja mungkin bisa dia mainkan gitu ya. Ya karena nggak ada harapan lah untuk karirnya dia, nggak ada harapan, nggak ada lah siapa yang ini. Apalagi kalau memang sekarang dia terlibat pidana murni, pidana biasa ya, delik biasa ini, dia penganiayaan. Regardless ya apapun dasar ini terlepas dari latar belakang kasusnya MKC ya, dia nggak bisa melakukan itu. Si Napoleon nggak bisa melakukan penganiayaan. Ya dunia internasional pasti jadi sorotan ya, karena kasus-kasus seperti ini itu pasti jadi perhatian ya, masalah penganiayaan, masalah ini gitu. Jadi ya ini bagian dari juga kita mengawal agar nggak ada lagi orang-orang seperti Napoleon yang memainkan bermain di air keruh ya gitu misalnya ya. Jadi dia seolah-olah ingin ya tampil sebagai pahlawan kesiangan lah ya, yang membela agama gitu ya. Waduh ini mungkin itu ya, Dit. Oke, terima kasih. Halo Bro Yusa, sudah connect kah internetnya? Salam kakak. Salam. Oke, silakan. Tolong silahkan dilanjutkan sama Bang Arif sebentar. Saya ada yang cari di luar. Sebentar aja. Siap. Oke, silakan Bro. Bagaimana tanggapanmu Bro? Ya melihat ya, yang kejadian seperti ini sebenarnya mungkin secara pribadi ya, yang saya lihat bahwa secara hukum kan sudah salah begitu ya, karena beliau juga kan sudah ada kasus tapi membuat kasus yang baru lagi begitu. Nah, itu yang sebenarnya salah. Tapi kalau dia menganggap pun juga itu seperti surat yang pernah dikeluarkan itu bahwa dia membela agama akidah Islam, ya justru sebenarnya terlebih khusus dalam berbicara akidah Islam justru perlu dipertanyakan begitu, apakah benar dia melakukan itu karena akidah Islam, atau jangan sampai juga ketika masuk penjara itu kan karena melanggar akidah Islam gitu. Itu yang sebenarnya perlu dipertimbangkan baik-baik begitu.
Mungkin itu Iya. dulu. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bro Yusak, bahwa ya sebenarnya kasus dia nggak ada hubungan dengan agama, ya kasusnya Iya, si siapa, si Napoleon ya, nggak ada iya, hubungan iya. dengan agama gitu ya. Nah tapi dia lagi cari jalan ya untuk bermain ya, kalau saya bilang ya, bermain di air keruh gitu ya, gocek-gocek kasus ini gitu loh ya. Karena dia ya mungkin dia butuh legitimasi yang baru ya. Karena hari ini dia benar-benar nggak ada tempat lagi di kepolisian ya. Sudah habis lah, ya. Nggak mungkin lah ada harapan dan masa depan untuk dia. Padahal itu adalah pekerjaan yang dia jalanin ya, karir yang dia jalanin itu sudah Dia habis. bangun selama ini ya, dia bangun Iya, sejak iya, nama dari baik kecil, yang dia dari bangun dia. segala macam sudah habis ya, sudah habis lah itu. Gitu. Oke, oke. Itu ya. Jadi saya pernah dapat berita tentang dia tuh waktu dia kecelakaan motor dulu, ditolongin orang banyak. Tapi ya hari ini dia coba, mungkin dia ya kalau saya sih sarankan dia ya beritikaf aja ya, apa istilahnya, merenung gitu ya, dan mendekatkan diri aja sama Tuhan ya, bertobat sungguh-sungguh ya, ada pengampunan buat dia gitu ya. Jadi nama baik dia itu dipulihkan bukan karena mencari justifikasi dari kesukaan dunia gitu ya. Kalau saran saya ya, seperti saya juga punya masa lalu yang begitu gelap gitu kan. Ya, tapi dipulihkan karena Tuhan yang pulihkan gitu loh, bukan karena upaya-upaya saya untuk, nggak mungkin, nggak ada upaya kita untuk memperbaiki nama baik kita, itu nggak ada, nggak akan bisa gitu. Itu betul-betul pekerjaan Tuhan. Makanya saran saya sama dia, lebih baik dia berserah, berdoa, beritikaf ya sama Tuhan, mendekatkan diri ya, sudah gitu ya. Ini adalah masa-masa yang terbaik untuk bertobat ya, untuk merenung ya, untuk ya menyesali semua perbuatan dia gitu ya, dan memulai hidup yang baru gitu. Jangan malah membuat justifikasi dan bermain di air keruh, saya bilang gitu ya. Oke, Bang. Terima kasih untuk pembicaraan kita siang hari ini, Bang. Oke, Dit. Ini dari saya yang terakhir adalah kita tetap dukung Pak NKC dalam kasus ini, penganiayaan ini, dan juga semua pengacaranya kita kawal bersama-sama proses hukumnya supaya proses hukum ini juga berjalan dengan baik. Dan silakan Bang Arif, closing statement-nya. Ya, dari saya itu aja ya. Kita jaga terus ya, jangan sampai kita diseret-seret dalam skenarionya Pak Napoleon Bonaparte ya, bahwa dia seolah-olah mengaitkan dirinya sebagai pahlawan agama ya, gitu ya. Makanya kita jaga betul ya bahwa pastikan agar hukum ditegakkan dan keadilan ditegakkan. Dan lalu buat Pak Napoleon sendiri, saran saya ya bertobat dan mendekatkan diri sama Tuhan, biar Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. Mungkin itu ya. Bang Yusak, ada kata-kata ini terakhir? Ya, kalau dari saya, ya saran saya sih ikuti saja proses hukum yang ada, dan ini sebagai pelajaran penting, karena pengalaman hidup itu sangat berharga begitu. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan sharing kita siang hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke. God bless. Salam. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya.